Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu dengan ustazah di pembelajaran agama secara daring dengan judul masih tetap sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pokok bahasan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib atau disebut juga dengan kota Madinah. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan materi pelajaran kita dengan materi pelajaran minggu yang lalu, masalah sirah Nabi Muhammad SAW. Hari ini materi kita adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib atau disebut juga dengan kota Madinah. Berpindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah, maka berakhirlah periode pertama perjalanan dakwah beliau di kota Mekah. Lebih kurang 13 tahun lamanya beliau berjuang antara hidup dan mati, menyerukan agama Islam di tengah masyarakat Mekah dengan jihad kesabaran, harta benda, jiwa dan raga. Sebelum memasuki kota Yasrib, Nabi SAW singgah di Kubah selama 4 hari beristirahat. Nabi mendirikan sebuah masjid Kubah dan masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepat pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan pada 24 September 6 Masehi, mereka mendapat sambutan penuh haru, hormat dan kerinduan diiringi puji-pujian dari seluruh masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW mengadakan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliau pun berkhutbah di hadapan Muslim Muhajirin dan Ansar. Sejak saat itu kota Yasrib berubah namanya menjadi Madinah Nabi atau Madinah Rasul. Selanjutnya kota itu disebut Madinah. Orang-orang yang pindah atau hijrah mendapat sebutan kaum Muhajirin, artinya pendatang. Adapun penduduk asli disebut Ansor yang artinya pembela. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dakwah adalah perubahan, merubah manusia dari kegelapan jahiliyah atau berupa syirik dan tahayul serta kerusakan akhlak dan moral menuju cahaya Islam baik skala individu, masyarakat maupun negara. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW itu dilakukan dengan jemaah, bukan secara individu. Yang ketiga, dakwah itu dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, tidak reaktif dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, para pengusung dakwah itu harus dapat menjadi teladan di masyarakat. Selain itu, pengusung dakwah harus mempunyai kekuatan rohani, akal dan fisik yang kuat untuk menghadapi tantangan dakwah. Yang kelima, misi dakwah bukan semata-mata mengantarkan seseorang menuju kekuatan atau mempertahankan kekuatan. Namun yang lebih penting adalah menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan pada suatu bangsa dan umat. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini sejarah Nabi Muhammad SAW. Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.